Baik, mari kita menelusuri sudut lain dari Istana Bahran ini. Sambil sedikit aku memberikan penjelasan tentang Istana Bahran. Jadi teman-teman, Istana Bahran ini adalah salah satu peninggalan Kerajaan Kota Pinang. Tapi saat ini kondisi istana di Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini sangat memprihatinkan dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Istana Bahran menjadi bukti bahwa di Kabupaten Labuhan Batu Selatan pernah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kota Pinang bersama kerajaan lainnya di pesisir timur Sumatera Utara. Pada tahun 1946 pecahlah sebuah peristiwa yang dinamakan Revolusi Sosial Sumatera Timur, di mana revolusi itu yang mengakibatkan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Sumatera Timur ini hilang ataupun bisa dikatakan hancur dan runtuh ya, karena yang memotori adalah kaum sosialis. Ya, teman-teman pastinya tahu kaum sosialis itu apa. Kaum sosialis itu mereka bagian dari komunis ya teman-teman. Karena kita tahu kalau orang komunis itu sangat anti feodalisme. Jadi dia tidak menyukai sistem pemerintahan seperti kerajaan ataupun dan lain sebagainya. Kerajaan Kota Pinang ini pada dahulunya didirikan oleh Sultan Batara Sinomba yang disebut juga dengan Sultan Batara Guru atau Sultan Batara Guru Gorga Pinayungan pada tahun 1630. Wah, cukup lama sekali ya teman-teman, pada tahun 1630. Hampir bersamaan juga dengan Kesultanan Ngayogyakarta yang ada di Jawa ya teman-teman. Dan mari kita coba untuk melihat sisi bangunan atas ya. Oke teman-teman, jadi di Istana Bahran ini terdapat 4 anak tangga atau 4 tangga yang menjadi akses untuk naik ke atas. Jadi tangga di depanku ini adalah sebuah tangga menuju, mungkin pada saat itu tangga ini menuju ke bangunan bagian atas ya teman-teman. Nah, jadi pada dahulunya di sini ada sebuah jembatan penghubung antara bangunan depan dengan bangunan, bisa dikatakan bangunan bagian belakang ya. Namun sayangnya jembatan ini sudah runtuh. Kita juga bisa melihat bekas-bekas tiang pilar yang sangat berdiri menjulang tinggi itu ya teman-teman. Memang sangat disayangkan bangunan bersejarah seperti Istana Bahran ini tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena ini kan bisa menjadi sebuah destinasi wisata ya, wisata tentang sebuah wisata sejarah. Pastinya bisa membuat ikon ataupun ciri khas dari daerah itu tersebut ya teman-teman. Jadi pada saat kemerdekaan Indonesia tahun 45 dahulu, Kesultanan Melayu yang ada di Sumatera Timur juga menyatakan kesetiaannya mendukung Republik. Namun pada saat itu fitnah yang dibuat oleh kaum sosialis, di mana mereka menganggap bahwasanya kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur tidak mendukung kemerdekaan Indonesia ataupun tidak mendukung Republik. Jadi mereka mencoba untuk menghasut rakyat agar menentang dan melawan kerajaan ataupun kesultanan yang ada di daerah masing-masing. Peristiwa pecahnya Revolusi Sosial tahun 46 itu tidak hanya terjadi di Kota Pinang saja,
tapi juga terjadi di hampir seluruh pesisir Sumatera Timur, mulai dari Kesultanan Langkat, Kesultanan Deli Serdang, Kesultanan Serdang Berdagai, Kesultanan Asahan, Kesultanan Panai, Kualu, dan Kesultanan Kota Pinang ini. Nah, teman-teman saksikan. Ini seperti apa ya, genggaman tangan ya teman-teman. Jadi dindingnya ini sudah hampir tertutup oleh akar ya. Tapi salah satu istana dari Kesultanan Deli Serdang yang ada di Kota Medan itu merupakan bangunan asli dari dulu hingga sekarang masih berdiri kokoh. Karena pada saat revolusi sosial, Istana Deli Serdang atau Istana Maimun bisa dikatakan mereka selamat dari peristiwa yang memilukan itu. Agak sedikit panas memang cuacanya ya, atau karena aku capek berkeliling. Jadi memang Labuhan Batu Selatan ini dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Labuhan Batu Induk, yang dimana Labuhan Batu adalah sebuah kabupaten yang berpusat di Kota Rantau Prapat. Jadi pada tahun 2008 silam, Labuhan Batu telah dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Induk, dan juga Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini. Jadi di mana Kabupaten Labuhan Batu Utara itu berpusat di Kota Aikanopan, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ini berpusat di Kota Pinang. Jadi pada dahulunya Labuhan Batu Selatan ini menjadi satu dengan Kabupaten Labuhan Batu Induk yang ada di Rantau Prapat ya. Cuacanya memang agak sedikit mendung, tapi hawanya panas banget ya. Bisa kita membayangkan bersama-sama ya teman-teman, andaikan istana ini dulunya itu tidak runtuh ataupun masih tetap terjaga, pasti bisa menjadi tempat wisata sejarah dan bisa mengenang kejayaan-kejayaan kerajaan di masa lalu ya. Karena bangunan ini bisa dikatakan fisiknya saja seperti bangunan modern banget ya, walaupun ini dibangun tahun yang beberapa puluh tahun silam. Jadi di sebelah sana itu ada sebuah rumah di mana keluarga yang tinggal di situ adalah mereka yang mendapatkan tugas menjaga lokasi ini atau menjaga bangunan dari Istana Bahran ini ya teman-teman. Tapi sebelum aku untuk mengekspos lokasi ini, tempat ini, tadi aku sudah meminta izin terlebih dahulu. Ya paling tidak kita ada etika, kita meminta izin kepada sang penjaga. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini dulu videoku, explore tentang Istana Bahran, peninggalan dari Kesultanan Kota Pinang.